Shalom, shalom Elohim, saudaraku, mari kita membacakan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa hingga pada saat ini. Iya dan amin berlaku ke atas umat manusia ciptaannya. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Ayub bab yang ke-33 di bawah tajuk Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Dan saya ingin membaca dalam ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa bermula daripada ayat yang ke-14 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbunyi demikian. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ayat yang ke-15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan jiwanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dan ayat yang ke-19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Apa yang tidak diperhatikan oleh umat manusia di detik waktu akhir ini adalah apa yang tercatat di dalam ayat yang ke-15 ini, yaitu melalui mimpi, melalui penglihatan di waktu malam ketika tubuh fisikal kita yang letih lesu sedang beristirahat, tapi roh kita, Tuhan berbicara kepada roh kita, memberikan kita mimpi, memberikan penglihatan saat kita lagi berbaring. Dan Tuhan membuka telinga manusia dan mengejutkan kita dengan teguran-teguran. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Ia tidak mau manusia ciptaannya itu yang berdosa lenyap karena kesombongan kita, dan kita menuju ke alam maut tanpa dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Ia memberikan kita mimpi dan penglihatan. Namun demikian sangatlah disayangkan, ada ramai orang tidak mau percaya. Mimpi yang mereka alami mereka anggap sebagai mainan tidur atau bunga-bunga tidur. Bahkan mereka tidak mengerti, tidak bisa mengartikan mimpi yang diberi, dan mencuekkan mimpi tersebut, mengabaikan mimpi itu, padahal itu adalah peringatan dari Sang Ilahi untuk menyelamatkan jiwanya, untuk menyelamatkan nyawanya dari jurang kebinasaan, untuk memberitahu kepada umat manusia bahwasanya ada keegoan, ada kesombongan yang terselubung di dalam kehidupannya. Namun umat manusia itu ada yang degil, bebal, ego, dan mereka memperkatakan, mengapa golongan ini yang bersaksi di bawah nama ketiga pribadi yang esa menggunakan pakaian nama manusia, dan mereka tidak mengerti akan segala sesuatu.
mereka menjadi golongan pengolok, penghina. Mereka mengatakan, mereka itu bersaksi banyak mendapat mimpi, terlalu banyak sekali mimpi mereka, dan semuanya perlu diartikan oleh yang namanya Roh Bapa Surgawi berdiam di dalam Bapa Eman. Oh haleluya, praise the Lord. Mata mereka sungguhlah buta, mereka tidak sadar bahwasanya telah turun ke atas muka bumi ini Roh Sang Ilahi, Roh yang penuh dengan hikmat. Daripadanya lah empunya hikmat ilahi, yaitu Roh Bapa Surgawi yang sudah turun memakai wadah casing saudara Bapa Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat, salam penuh cinta kasih kami kepada Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman. Betapa banyaknya mimpi-mimpi dan penglihatan yang tidak kami manusia debu tanah tahu artinya. Tetapi apabila kita bertanya, apabila kita merendahkan diri, apabila kita membuang ego dan rasa malu kita bertanya kepadanya, maka diberikanlah pengertian di dalam dimensi roh dan kebenaran untuk menyelamatkan jiwa dan roh kita. Karena hidup yang kita hidupi ini bukanlah terdiri daripada yang kelihatan sahaja. Ketika kita hidup, kita sibuk memberi makan kepada tubuh kita. Perut kita merasa lapar, kita mencari makanan yang enak-enak. Tapi sadarkah kita bahwa yang lebih utama, yang lebih penting diberi makan adalah roh kita, adalah jiwa kita yang sekarat. Sudahkah tubuh kita memakai seluruh perlengkapan senjata roh? Adakah tubuh kita memakai jubah kekudusan? Apakah tubuh roh kita telanjang? Apakah mata roh kita buta? Apakah telinga kita pekak? Nah, itulah yang diajarkan oleh Roh Bapa Surgawi yang membuka segala rahasia, menembus dimensi roh dan kebenaran bersama dengan Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus di dalam saudara Aditya Nugrohanto, wadah inkarnasinya, Alfa O Omega. Dan rahasia besar ini hanya dibukakan kepada golongan kecil orang-orang hina, orang-orang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, yang mau membayar harga yang mahal, berdoa dan berpuasa, tekun memikul salib. Sementara mereka yang mendengar, orang-orang besar, orang-orang pintar berbicara, TikToker, orang-orang yang mengejar konten ribuan untuk mengejar mamon, mengambil segala kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan. Mereka mengkontenkannya kembali, mempublishkannya kembali ke akun mereka, dan mendapat ribuan bahkan puluh ribu komentar-komentar daripada followersnya. Dan mereka dengan bangganya mencerca, menghina ketiga pribadi yang esa, menghina kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan. Mereka bangga sekali mendapat banyak komen dan respon, dan mereka mau kononnya menyelamatkan keluarga mereka, menyelamatkan followers mereka daripada mengikuti ketiga pribadi yang esa ini. Dan para saksi surga yang sedang bersaksi yang dipenuhi dengan cahaya kemuliaan, mereka menidakkan cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka hujatkan, mereka tidak mengerti apa yang mereka olokkan. Mereka mengatakan mereka sudah lama tidak mengalami mimpi. Karena apa? Karena roh mereka, jiwa mereka terkoneksi dengan dunia ini, tidak terkoneksi dengan dunia ilahi. Makanya mereka tidak mengalami mimpi dan penglihatan. Mereka heran mengapa anak-anak Tuhan mengalami begitu banyak mimpi dan penglihatan. Oh, betapa buta, tuli dan telanjangnya umat manusia. Namun mereka tetap saja mengolok, menghina, menghujat anak-anak Tuhan yang sedang bersaksi. Sekian kesaksian yang ringkas ini, kita sambung di part yang kedua. Shalom Elohim, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin.